Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nisa Humaidatu Zahra dari kelas non-reguler tarbiyah semester 2. Saya ingin menampilkan sebuah video untuk memenuhi nilai UAS di matkul metodologi. Simak baik-baik ya. Di sini saya akan membahas penelitian studi kasus, etnografi, dan grounded. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan karakteristik studi kasus. Pengertian studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan makna atau subjek yang diteliti. Adapun karakteristik dari studi kasus. Yang pertama, studi kasus mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Yang kedua, peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam waktu cukup lama. Dan yang ketiga, menggunakan multimetode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan angket terbuka. Lanjut ke langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama itu tahap awal. Tahap awalnya itu meliputi kajian pustaka, observasi kondisi objektif, merumuskan masalah, dan menentukan metode pilihan. Yang kedua itu tahap pelaksanaan penelitian. Dalam proses pelaksanaannya itu mengamati. Misalnya, ada mahasiswa yang kesulitan belajar, jadi kita harus mengumpulkan data berupa transkrip nilai. Setelah itu, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang diambil melalui pertimbangan tertentu. Dan yang ketiga itu tahap akhir. Tahap akhir itu ada pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, dan penulisan laporan. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu etnografi. Adapun pengertian etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Penelitian dilakukan harus dengan antropologi, budaya, etnik, ras, bahasa, dan sejenisnya. Lanjut ke karakteristik etnografi dan jenis penelitian etnografi. Sebelumnya kita bahas karakteristik etnografi. Karakteristik etnografi itu berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Kedua, peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Dan yang ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Lanjut ke jenis penelitian etnografi. Jenis penelitian etnografi itu ada 3. Yang pertama etnografi realis, yang kedua etnografi studi kasus, dan yang ketiga etnografi kritis. Adapun langkah-langkah etnografi. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari sekelompok budaya yang akan diteliti. Yang ketiga, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Yang keempat, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Yang kelima, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Yang terakhir, tentunya tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan atau dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Lanjut kita ke pembahasan yang terakhir, yang ketiga yaitu grounded theory. Adapun pengertian grounded theory adalah suatu pendekatan kualitatif yang memiliki maksud pokok untuk mengembangkan teori